Sejarah Sawari Gading adalah nama seorang putra Raja Luwu dari Kerajaan Luwu Purba. Nama ini dikenal melalui cerita dan kisah dari sastra Lagaligo. Nama Sawari Gading ini dikenal sebagai seorang laki-laki perkasa yang kekuatannya luar biasa. Sawari Gading melalui epik Lagaligo dikisahkan dua bersaudara kembar yakni Sawari Gading dan Witenryabeng. Kedua bersaudara kembar ini adalah anak dari Raja Luwu Batara Latu. Sawari Gading dan Witenryabeng masa kecilnya dibesar di berbeda tempat. Setelah dewasa baru mereka bertemu dan jatuh cinta pada adik kandungnya, tetapi hukum tidak membolehkan menyunting saudaranya. Gusar dan kesedihan hati Sawari Gading menyebabkan ia memutuskan meninggalkan tanah Luwu dan bersumpah tidak akan kembali selama hidupnya. Ia pergi berlayar, mengembara berkeliling di Kepulauan Bahari sampai ke negeri Tingkok. Isi hikayat Lagaligo epik ini dimulai dengan penciptaan dunia. Ketika dunia ini kosong, merujuk kepada Sulawesi Selatan, Raja di Langit, Lapatigana, mengadakan suatu musyawarah keluarga dari beberapa kerajaan termasuk Senri Jawa dan Pertiwi dari alam gaib dan membuat keputusan untuk melantik anak lelakinya yang tertua, Latogelangi menjadi Raja Alekawa, Bumi, dan memakai gelar Batara Guru. Latogelangi kemudian menikah dengan sepupunya Winyilitimo, anak dari Guru Riseleng, Raja Alam Gaib. Tetapi sebelum Batara Guru dinobatkan sebagai Raja di Bumi, ia harus melalui suatu masa ujian selama 40 hari, 40 malam. Tidak lama sesudah itu ia turun ke bumi, yaitu di Usu, sebuah daerah di Luwu, sekarang wilayah Luwu Timur dan terletak di Teluk Bone. Batara Guru kemudian digantikan oleh anaknya, Latuleng yang memakai gelar Batara Latu. Ia kemudian mendapatkan dua orang anak kembar yaitu Lawe atau Lamadukleng atau Sawari Gading, putra Ware, dan seorang anak perempuan bernama Witenryabeng. Kedua anak kembar itu tidak dibesarkan bersama-sama. Sawari Gading ingin menikahi Witenryabeng karena ia tidak tahu bahwa ia masih mempunyai hubungan darah dengannya. Ketika ia mengetahui hal itu, ia pun meninggalkan Luwu dan bersumpah tidak akan kembali lagi. Dalam perjalanannya ke kerajaan Tiongkok, ia mengalahkan beberapa pahlawan termasuklah pemerintah Jawa Wolio yaitu Setyabonga. Sesampainya di Tiongkok, ia menikah dengan putri Tiongkok, yaitu Wicudai. Sawari Gading digambarkan sebagai seorang kapten kapal yang perkasa dan tempat-tempat yang dikunjunginya antara lain adalah Taranate, Ternate di Maluku, Gima, Diduga Bima atau Sumbawa, Jawa Rilau dan Jawa Ri Tengah, Jawa Timur dan Tengah, Sunarilau dan Sunariaja, kemungkinan Sunda Timur dan Sunda Barat, dan Melaka. Ia juga dikisahkan melawat surga dan alam gaib. Pengikut-pengikut Sawari Gading terdiri dari saudara maranya dari pelbagai rantau dan rombongannya selalu didahului oleh kehadiran tamu-tamu yang aneh-aneh seperti orang bunian, orang berkulit hitam dan orang yang dadanya berbulu. Sawari Gading adalah ayah Ilagaligo, yang bergelar Datu Nakeling. Ilagaligo, juga seperti ayahnya, adalah seorang kapten kapal, seorang perantau, pahlawan mahir dan perwira yang tiada bandingnya. Ia mempunyai 4 orang istri yang berasal dari pelbagai negeri. Seperti ayahnya pula, Ilagaligo tidak pernah menjadi raja. Anak lelaki Ilagaligo yaitu Latentritata adalah yang terakhir di dalam epik itu yang dinobatkan di Luwu. Isi epik ini merujuk ke masa ketika orang Bugis bermukim di pesisir pantai Sulawesi. Hal ini dibuktikan dengan bentuk setiap kerajaan ketika itu. Pemukiman awal ketika itu berpusat di muara sungai di mana kapal-kapal besar boleh melabur dan pusat pemerintah terletak berdekatan dengan muara. Pusat pemerintahannya terdiri dari istana dan rumah-rumah para bangsawan. Berdekatan dengan istana terdapat rumah dewan, baruga, yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan tempat menyambut pedagang-pedagang asing. Kehadiran pedagang-pedagang asing sangat disambut di kerajaan Bugis ketika itu. Setelah membayar cukai, barulah pedagang-pedagang asing itu boleh berniaga. Pemerintah selalu berhak berdagang dengan mereka menggunakan sistem barter, diikuti golongan bangsawan dan kemudian rakyat jelata.
Hubungan antara kerajaan adalah melalui jalan laut dan golongan muda bangsawan selalu dianjurkan untuk merantau sejauh yang mungkin sebelum mereka diberikan tanggung jawab. Sawari Gading digambarkan sebagai model mereka. Sunting, Lagaligo di Sulawesi Tengah. Nama Sawari Gading Lagaligo cukup terkenal di Sulawesi Tengah. Hal ini membuktikan bahwa kawasan ini mungkin pernah diperintah oleh kerajaan purba Bugis yaitu Luwu. Sawari Gading dan anaknya Lagaligo bersama dengan anjing peliharaannya, Buri, pernah merantau mengunjungi lembah Palu yang terletak di pantai barat Sulawesi. Buri, yang digambarkan sebagai seekor binatang yang garang, dikatakan berhasil membuat mundur laut ketika Lagaligo bertengkar dengan Nilinayo, seorang ratu Sigi. Akhirnya, lautan berdekatan dengan Loli di Teluk Palu menjadi sebuah danau yaitu Tasiburi, Tasikburi. Berdekatan dengan Donggala pula, terdapat suatu kisah mengenai Sawari Gading. Bunga Manila, seorang ratu Makubakulu mengajak Sawari Gading bertarung ayam. Akan tetapi, ayam Sawari Gading kalah dan ini menyebabkan tercetusnya peperangan. Bunga Manila kemudian meminta pertolongan kakaknya yang berada di Luwu. Sesampainya tentara Luwu, kakak Bunga Manila mengumumkan bahwa Bunga Manila dan Sawari Gading adalah bersaudara dan hal ini mengakhiri peperangan antara mereka berdua. Betapapun juga, Bunga Manila masih menaruh dendam dan karena itu ia menyuruh anjingnya, Buri, anjing hitam, untuk mengikuti Sawari Gading. Anjing itu menyala tanpa henti dan ini menyebabkan semua tempat mereka kunjungi menjadi daratan. Kisah lain yang terdapat di Donggala ialah tentang Lagaligo yang terlibat dalam adu ayam dengan orang Tawali. Di Biromaru, ia mengadu ayam dengan Ginaye atau Nilinayo. Ayam Nilinayo dinamakan Calabae sementara lawannya adalah Baka Cimpolo. Ayam Lagaligo kalah dalam pertarungan itu. Kemudian Lagaligo meminta pertolongan dari ayahnya, Sawari Gading. Sesampainya Sawari Gading, ia mendapati bahwa Nilinayo adalah bersaudara dengan Lagaligo, karena Raja Sigi dan Ganti adalah sekeluarga. Di Saki di selatan pula, watak Sawari Gading dan Lagaligo adalah seorang pencetus tamadun dan inovasi. Sunting, Lagaligo di Sulawesi Tenggara Ratu Wolio pertama di Buntung digelar Wakaka, di mana mengikut legenda muncul dari buluh bambu gading. Terdapat juga kisah lain yang menceritakan bahwa Ratu Wolio adalah bersaudara dengan Sawari Gading. Satu lagi kisah yang berbeda yaitu Sawari Gading sering ke Wolio melawat Wakaka. Ia tiba dengan kapalnya yang digelar Halmahera dan berlabuh di Teluk Malaoge di Lasalimu. Di Pulau Muna yang berdekatan, pemerintahnya mengaku bahwa ia adalah keturunan Sawari Gading atau kembarnya Witen Riabeng. Pemerintah pertama Muna yaitu Blamone Tombole juga dikenali sebagai Zulzaman adalah keturunan Sawari Gading. Terdapat juga kisah lain yang mengatakan bahwa pemerintah pertama berasal dari Jawa, kemungkinan dari Majapahit. Permaisurinya bernama Tendiabe. Nama ini mirip dengan nama Witen Nyirabeng, nama yang di dalam kisah Lagaligo, yang menikah dengan Remang Rilangi, artinya, yang tinggal di surga. Ada kemungkinan Tendiabe adalah keturunan Witen Nyirabeng. Pemerintah kedua, entah anak kepada Blamone Tombole atau Tendiabe atau kedua-duanya, bernama Lapatola Kagua Bangkenofotu. Sementara nama-nama bagi pemerintah awal di Sulawesi Tenggara adalah mirip dengan nama-nama di Tompok Tika, seperti yang tercatat di dalam Lagaligo. Contohnya Bau Besi, Lagaligo, Urempesi. Antara lainnya ialah Satya Bonga, pemerintah Wolio, Lagaligo, Setia Bonga. Sunting, Lagaligo di Gorontalo. Legenda Sawari Gading dan kembarnya, Rawe, adalah berkait rapat dengan pembangunan beberapa negeri di kawasan ini. Mengikut legenda dari kawasan ini, Sarigade, putra Raja Luwu dari negeri Bugis melawat kembarnya yang telah hidup berasingan dengan orang tuanya. Sarigade datang dengan beberapa armada dan melabur di Tanjung Bayola Milate yang terletak di negeri Padengo. Sarigade mendapat tahu bahwa kembarnya telah menikah dengan raja negeri itu yaitu Hulontalangi. Karena itu bersama-sama dengan kakak iparnya, ia setuju untuk menyerang beberapa negeri sekitar Teluk Tomini dan membagi-bagikan kawasan-kawasan itu.
Serigade memimpin pasukan berkeris sementara Hulon Talangi memimpin pasukan yang menggunakan keluang. Setelah itu, Sarigade berangkat ke Tiongkok untuk mencari seorang gadis yang cantik dikatakan mirip dengan saudara kembarnya. Setelah berjumpa, ia langsung menikahinya. Terdapat juga kisah lain yang menceritakan tentang pertemuan Sawarigading dengan Rawe. Suatu hari, Raja Matoladula melihat seorang gadis asing di rumah Wadibuhu, pemerintah Padengo. Matoladula kemudian menikahi gadis itu dan akhirnya menyadari bahwa gadis itu adalah Rawe dari kerajaan Bugis Luwu. Rawe kemudiannya menggelar Matoladula dengan gelar Lasan Dempapang. Sunting, Lagaligo di Malaysia dan Riau. Kisah Sawarigading cukup terkenal di kalangan keturunan Bugis dan Makassar di Malaysia. Kisah ini dibawa sendiri oleh orang-orang Bugis yang bermigrasi ke Malaysia. Terdapat juga unsur Melayu dan Arab diserap sama. Pada abad ke-15, Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah diserang oleh Keraing Semerluki dari Makassar. Semerluki yang disebut ini berkemungkinan adalah Karaeng Tunilaburi Suriwa, putra pertama kerajaan Talo, di mana nama sebenarnya ialah Sumangeruka dan beliau berniat untuk menyerang Melaka, Banda dan Manggarai. Perhubungan yang jelas muncul selepas abad ke-15. Pada tahun 1667, Belanda memaksa pemerintah Gowa untuk mengaku kalah dengan menandatangani perjanjian Bungaya. Dalam perjuangan ini, Gowa dibantu oleh Arung Matoa dari Wajo. Pada tahun berikutnya, kubu Tosora dimusnahkan oleh Belanda dan sekutunya Latenrita Arung Palaka dari Bone. Hal ini menyebabkan banyak orang Bugis dan Makassar bermigrasi ke tempat lain. Contohnya, serombongan orang Bugis tiba di Selangor di bawah pimpinan Daeng Lakani. Pada tahun 1681, sebanyak 150 orang Bugis menetap di Kedah. Manakala sekitar abad ke-18, Daeng Matoko dari Peneki, sebuah daerah di Wajo, menetap di Johor. Sekitar 1714 dan 1716, adiknya, Lama Dukleng, juga ke Johor. Lama Dukleng juga diberi gelar sebagai pemimpin bajak laut oleh Belanda. Keturunan Nopu Tenri Burong memainkan peranan penting di mana mereka bermukim di Kuala Selangor dan Klang. Keturunan ini juga turut dinobatkan sebagai Sultan Selangor dan Sultan Johor. Malahan, kelima-lima anak Opu Tenri Burong memainkan peranan yang penting dalam sejarah di kawasan ini. Daeng Merewah menjadi yang di Pertuan Riau. Daeng Parani menikah dengan putri-putri Johor, Kedah dan Selangor dan juga Ayan Handa kepada Opu Daeng Kamboja. Yang di Pertuan Riau ketiga, Opu Daeng Menambun, menjadi Sultan Mempawah dan Matan. Opu Daeng Cela, menikah dengan Sultan Sambas dan keturunannya menjadi raja di sana. Pada abad ke-19, sebuah teks Melayu yaitu Tuhfat al-Nafis mengandung cerita-cerita seperti di dalam Lagaligo. Walau bagaimanapun, terdapat perubahan-perubahan dalam Tuhfat al-Nafis seperti permulaan cerita adalah berasal dari Putri Balkis, Permaisuri Seba dan tiada cerita mengenai turunnya keturunan dari langit seperti yang terdapat di dalam Lagaligo. Anak perempuannya, Siti Malangke, menjadi Ratu Selangi, sempena nama purba bagi Pulau Sulawesi dan menikah dengan Datu Luwu. Kisah ini tidak terdapat dalam Lagaligo. Namun demikian, anaknya, yaitu Datu Palinge kemungkinan adalah orang yang sama dengan tokoh di dalam Lagaligo. Jangan lupa berlangganan di Heru Junye.